sahabat-sahabat geni yang terkasih dalam Kristus. Saya Seroja dari PDKK Santa Maria Immaculata Tabanan. Hari ini 18 April 2021 kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48 dengan tema Kebangkitan Kristus mengubah hidup kita. Kita pasti pernah mengalami kesedihan, masalah berat yang membuat kita terpuruk, membuat kita kehilangan arah, bahkan kehilangan Tuhan. Sulit melihat kehadiran Tuhan saat kita di tengah-tengah masalah itu. Demikian pula yang dialami oleh dua orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka tidak bisa melihat kehadiran Yesus. Sampai saat Yesus memecah-mecahkan roti, saat itu mereka baru tersadar. Itu Yesus. Melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mengalami pengalaman iman bertemu Yesus yang telah bangkit, membuat semangat mereka bangkit pula. Dengan hati berkobar-kobar, mereka kembali ke Yerusalem untuk membawa kabar sukacita tentang Yesus yang telah bangkit kepada murid-muridnya yang lain. Mendengar kesaksian mereka tidak serta-merta membuat murid-murid yang lain percaya. Karena itu Yesus kembali menampakkan diri kepada para murid untuk meneguhkan hati mereka. Seperti dikatakan pada ayat 46, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Sahabat-sahabat geni yang terkasih dalam Kristus, kita pun sering mengalami seperti yang para murid alami. Saat menghadapi masalah, beban berat dan kesulitan berat, mata kita menjadi buta, hati kita menjadi tumpul, kita kehilangan arah, kita kehilangan Tuhan. Kita larut dalam kekecewaan, kekhawatiran yang melumpuhkan hati dan pikiran kita. Saat Yesus menampakkan dirinya pada para murid untuk meredakan ketakutan, keraguan-raguan mereka, Yesus menyapa mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Tentu bukan kedamaian biasa yang ditawarkan Yesus, namun damai sejahtera sejati. Damai sejahtera yang melampaui segala akal yang hanya bisa diberikan oleh Yesus sendiri. Filipi 4 ayat 7. Saat ada damai di dalam hati, keyakinan iman bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Tuhan Yesus ada bersama kita, berjalan bersama kita. Masalah tetap ada. Namun cara pandang, sikap hati kita diubahkan oleh Yesus. Sehingga kita dimampukan berpikir jernih, melihat jalan keluar, menghadapi persoalan-persoalan yang ada dengan lebih baik. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan Yesus hendaknya tidak berhenti di pikiran saja, tapi hendaknya secara nyata mengubah hati dan hidup kita. Kebangkitan Yesus hari ini mengubahkan hati para murid. Para murid yang awalnya penuh dengan ketakutan, keraguan-raguan, yang berputus asa menjadi murid-murid yang bangkit semangatnya, berkobar-kobar semangatnya, berani menjadi saksi kebangkitan Kristus. Perintah Yesus untuk menjadi saksinya pada ayat 47 yang diberikan kepada para murid, dikatakan dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan kamu adalah saksi dari semuanya. Perintah itu juga berlaku bagi kita sebagai murid-murid Kristus. Saudara-saudari terkasih, kesaksian perjalanan iman dan hidup kita, bagaimana kita berjumpa pertama kali dengan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita, bagaimana dengan kuasa Roh Kudus
hidup kita mengalami perubahan transformasi. Lewat semua pengalaman iman itu, kita diutus menjadi saksi Kristus yang memiliki pengaruh, memiliki impact, yang meneguhkan iman orang lain yang berjumpa dengan kita, menguatkan hati orang yang sedang dalam pergumulan. Melalui kita, orang itu akan mengalami kasih Tuhan dan hidupnya akan diperbaharui dan dipulihkan kembali. Kabar sukacita hari ini adalah bahwa Yesus telah bangkit bagi kita. Bahwa Yesus telah bangkit bagi saya dan Yesus telah bangkit bagi saudara. Di saat sulit, saat pergumulan jatuh bangun iman kita, janganlah pernah berputus asa. Bangunlah, bangkitlah, dan pupuklah secara terus-menerus iman kita. Sehingga perubahan transformasi hidup kita bisa jadi saksi hidup yang otentik bagi sesama. Bagaimana kebangkitan Yesus mengubahkan hidup kita. Demikian renungan pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.